Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga bagikan channel ini agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa diaktifkan loncengnya ya, agar setiap kami memberikan update terbaru, Anda langsung mendapatkannya di ponsel Anda atau di desktop Anda. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan terakhir di minggu ini, hari Jumat 16 April 2021. Dan pada market review kemarin, kami sempat mengatakan bahwa hari ini IHSG akan melanjutkan penguatannya. Dan kalau kita lihat memang seperti judulnya, bahwa data ekspor impor yang melesat cukup baik yang membuat kemarin IHSG terbang di penutupan. Dan kalau kita lihat market dunia, terutama market Amerika, kembali melanjutkan penguatannya yang disebabkan terjadinya penurunan yang cukup masif di dalam US 10-year bond. Dan seluruh market Eropa dan Amerika tadi malam semua bergerak senada, yaitu hijau, di mana Dow Jones dan S&P 500 juga kembali mencetak all-time high. Dow Jones sendiri mengalami kenaikan 305,1 poin atau 0,9% ke 34.036. Nasdaq mengalami kenaikan paling tinggi 1,31% atau 180,9 poin ke 14.039. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan 1,11% atau 45,8 poin ke 4.170. FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,63% atau 43,9 poin ke 6.984, yang juga memimpin kenaikan di zona Eropa. Disusul di tempat kedua adalah CAC Prancis yang mengalami kenaikan 0,41% atau 25,6 poin ke 6.234, dan yang terakhir adalah GDXI atau Xetra DAX Frankfurt yang mengalami kenaikan 0,3% atau 46,2 poin ke 15.255. Dan kalau kita lihat memang US 10-year bond atau obligasi 10 tahun pemerintah Amerika mengalami penurunan yang luar biasa, 6,59% atau 0,108 poin ke 1,53. Sedangkan kalau kita lihat posisi dari dolar indeks saat ini menguat tipis 0,01% atau 0,01 poin ke 91,634. Lalu kalau kita lihat satu-satunya faktor yang menghambat laju dari IHSG adalah kurs rupiah yang kembali terlihat melemah 12,5 poin atau 0,09% ke 14.615. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau diperdagangkan di Amerika mengalami kenaikan cukup lumayan 0,92% atau 0,21 poin ke 23,11, yang kalau dirupiahkan adalah 3.385. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia atau sejenis reksadana yang berisi 31 saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika di New York Stock Exchange, yang Anda bisa googling apa saja sahamnya dan apa itu EIDO,
mengalami kenaikan yang cukup banyak 1,02% atau 0,22 poin ke 21,85. Tentu saja kenaikan EIDO yang cukup besar ini akan menjadi katalis positif bagi IHSG hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari bursa komoditi bergerak cukup mix, di mana oil mengalami kenaikan 0,35% atau 0,22 poin atau ke 63,37. Jadi Western Texas Industries Oil ini atau minyak mengalami kenaikan yang hanya tipis. Lalu emas atau gold mengalami kenaikan 28 poin atau 1,61% ke 1.764,30 US dollar per troy ounce. Kemudian berikutnya adalah timah mengalami kenaikan 1,43% atau 372,5 poin ke 26.457,5. Lalu nikel mengalami penurunan 0,23% atau 37,5 poin ke 16.332,50. Sementara batu bara Newcastle mengalami kenaikan 0,1 poin atau 0,11% ke 93,5. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 1,2 poin ke 90,60. Sementara batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan April mengalami kenaikan yang lebih tinggi 1,52% atau 1,05 poin ke 70,20. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan yang lebih tajam 2,48% atau 1,75 poin ke 72,2. Sementara CPO mengalami kenaikan 85 poin atau 2,28% ke 3.811. Dan wood pulp mengalami penurunan 25 poin atau 0,46% ke 5.462,50. Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka CPO, gold, timah, dan batu bara perlu kita perhatikan. Dan tentu saja kalau kita bicara soal bursa komoditi, maka sangat berhubungan dengan data inflasi dari China yang akan diumumkan hari ini. Data inflasi kuartal pertama China. Dan apabila hasilnya positif, biasanya langsung berhubungan dengan pengguna utama komoditi, yaitu China, sehingga harga komoditi bisa saja bergerak ke atas bila data inflasi kuartal pertama di China bergerak baik. Lalu kalau kita lihat opening dari market regional Asia, di mana kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penguatan tipis 0,19% atau 55,31 poin ke 29.695,5. Indeks Kospi Seoul Korea mengalami kenaikan 0,22% atau 6,99 poin ke 3.201,51. Sedangkan satu-satunya yang berada di dalam zona merah adalah S&P ASX 200 Sydney yang mengalami pelemahan 1,7 poin atau 0,02% ke 7.056,90, walaupun sebenarnya tadi sempat berada di dalam zona hijau pas persis di pembukaan. Sedangkan kalau kita lihat Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi negatif atau mengalami pelemahan 18 poin atau 0,05% ke 33.907. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? IHSG hari ini akan mengalami tekanan dari rupiah dan juga mengalami tekanan dari hari Jumat dan juga mengalami tekanan dari sudah naiknya IHSG secara berturut-turut selama 2 hari. Tetapi positifnya adalah penurunan dari US bond, kemudian data ekonomi Indonesia sendiri yang cukup solid, yang ditunjang dengan kenaikan EIDO yang cukup besar. Kami memprediksi IHSG hari ini berada di dalam teritori hijau kembali seperti market review kami kemarin sebesar 51%. Demikianlah market outlook kita pagi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.